Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai sistem informasi, organisasi, dan strategi. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Dwi Rahayu selaku dosen pengampuh mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Ervina Fernanda dengan NIM 2020103058. Nama saya Nurlaili Fadia dengan NIM 2020103081. Pengertian organisasi. Organisasi berdasarkan teknis adalah struktur sosial formal yang mengubah input berupa modal dan tenaga kerja melalui proses produksi menjadi output berupa barang dan jasa. Definisi mikroekonomi teknis dari organisasi. Pada definisi mikroekonomi dari organisasi, modal dan tenaga kerja atau faktor produksi utama yang disediakan oleh lingkungan diubah oleh perusahaan melalui proses produksi menjadi barang dan jasa atau output untuk lingkungan. Produk dan jasa tersebut dikonsumsi oleh lingkungan yang menyediakan persediaan modal dan tenaga kerja lagi sebagai input dalam putaran umpan balik. Pengertian organisasi. Organisasi berdasarkan perilaku adalah kumpulan hak, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab yang mengalami penyesuaian secara perlahan dalam jangka waktu tertentu melalui proses konflik dan penyelesaian konflik. Sudut pandang perilaku organisasi. Sudut pandang perilaku organisasi menekankan hubungan, nilai, dan struktur kelompok. Sudut pandang organisasi secara teknis mendorong kita untuk fokus pada bagaimana input dikombinasikan untuk menghasilkan output ketika perubahan teknologi diperkenalkan ke dalam perusahaan. Ciri-ciri organisasi bisnis. Yang pertama, rutinitas dan proses bisnis. Seluruh organisasi, termasuk organisasi bisnis, menjadi sangat efisien dari waktu ke waktu karena individu-individu di dalam perusahaan mengembangkan rutinitas untuk memproduksi barang dan jasa. Rutinitas terkadang disebut prosedur operasi standar, adalah peraturan yang tepat dan praktis yang telah dikembangkan agar sesuai dengan semua situasi yang diharapkan. Yang kedua, politik organisasi. Orang-orang dalam organisasi menempati posisi yang berbeda-beda dengan spesialisasi, kepentingan, dan perspektif yang berbeda. Akibatnya, mereka secara alami memiliki sudut pandang yang berbeda tentang bagaimana sumber daya, penghargaan, dan sanksi yang harus didistribusikan. Perbedaan tersebut adalah masalah bagi para karyawan dan manajer yang menyebabkan perjuangan politis mengenai sumber daya, persaingan, dan konflik yang terdapat dalam setiap organisasi. Yang ketiga, budaya organisasi. Seluruh organisasi memiliki sendi-sendi dasar yang tak tergoyahkan, asumsi-asumsi yang tak perlu dipertanyakan lagi oleh para anggota dalam mendefinisikan tujuan dan produk mereka. Seperti contoh, beberapa asumsi mendasar mengenai kehidupan kampus lebih dipahami oleh para profesor ketimbang mahasiswa. Alasan mahasiswa mendatangi kampus adalah untuk belajar, masuk ke dalam kelas, dan mengikuti mata kuliah yang dijadwalkan. Budaya organisasi adalah upaya kuat pemersatu yang mencegah terjadinya konflik politis dan mendukung pemahaman umum, persetujuan pelaksanaan prosedur, dan praktik-praktik pada umumnya. Yang keempat, lingkungan organisasi. Organisasi dan lingkungan memiliki hubungan timbal balik. Di satu sisi, organisasi terbuka serta bergantung pada kondisi sosial dan lingkungan di sekitarnya. Di sisi lain, organisasi dapat mempengaruhi lingkungannya. Yang kelima, struktur organisasi. Struktur organisasi mengacu pada bagian subunit organisasi dengan cara mereka menghubungkan organisasi secara organisasi. Sebuah struktur organisasi bergantung pada tujuannya dan pendekatan manajemen. Tipe-tipe dari struktur organisasi termasuk tradisional, proyek, tim dan virtual.
struktur organisasi bisa berdampak langsung pada sistem informasi organisasi. Yang keenam, fitur-fitur organisasi lainnya. Organisasi memiliki tujuan dan menggunakan cara yang berbeda-beda dalam meraih tujuan tersebut. Beberapa organisasi memiliki tujuan yang bersifat memaksa, contoh penjara. Yang lain memiliki tujuan berasaskan manfaat, contoh organisasi bisnis. Sisanya memiliki tujuan yang bersifat normatif atau mengatur, contohnya seperti universitas dan kelompok keagamaan. Dampak sistem informasi bagi organisasi dan perusahaan bisnis. Yang pertama, dampak ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, IT mengubah biaya modal dan biaya informasi yang bersifat relatif atau tidak langsung atau bergantung kondisi tertentu. Sistem informasi dapat dipandang sebagai faktor produksi yang menggantikan tenaga kerja manusia, yang secara historis selalu meningkat seiring waktu. Yang kedua, dampak bagi struktur dan perilaku organisasi, yaitu IT meratakan organisasi pasca industri, dan memahami penolakan organisasi terhadap perubahan. Yang ketiga, internet dan organisasi. Internet, terutama World Wide Web atau WWW, memiliki dampak penting terhadap hubungan antar banyak perusahaan dan entitas di luar perusahaan, bahkan proses bisnis di dalam sebuah organisasi. Yang keempat, implikasi dari perancangan dan pemahaman tentang sistem informasi. Faktor utamanya yaitu yang pertama, lingkungan organisasi tersebut harus berfungsi. Yang kedua, struktur organisasi, hierarki, spesialisasi, rutinitas, dan proses bisnis. Yang ketiga, budaya dan politik organisasi. Yang keempat, bentuk organisasi dan gaya kepemimpinan. Yang kelima, jenis pekerjaan, keputusan, dan proses bisnis yang akan didukung oleh sistem informasi tersebut. Model daya kompetitif Michael Porter. Yang pertama, pesaing tradisional. Setiap perusahaan berbagai pangsa pasar dengan pesaing lainnya yang secara terus-menerus merancang cara baru yang lebih efisien dalam memproduksi, memperkenalkan hasil produksi dan layanan serta menarik minat konsumen dengan mengembangkan merek mereka dan mewajibkan biaya peralihan bagi konsumen mereka. Yang kedua, pendatang baru di pasar. Dalam sistem ekonomi yang bebas ini, dengan tenaga kerja dan sumber daya finansial yang selalu berpindah-pindah, perusahaan-perusahaan baru selalu masuk ke pasaran. Pada beberapa bidang industri, hambatan untuk masuk ke dalam pasar rendah, sementara di bidang industri lainnya, masuk ke suatu pasaran yang sangatlah sulit. Yang ketiga, produk dan jasa pengganti atau produk substitusi. Hampir di setiap industri, muncul produk-produk pengganti atau substitusi apabila harga produk yang ditawarkan dianggap konsumen terlalu mahal. Teknologi baru selalu menciptakan produk-produk pengganti baru sepanjang masa. Yang keempat, pelanggan. Perusahaan yang menguntungkan bergantung erat dengan kemampuannya menarik minat pelanggan, memelihara langganan yang sudah ada sambil merebut dari pesaingnya, serta menjual dengan harga yang tinggi. Kelima, pemasok. Kekuatan pasar yang dimiliki pemasok dapat berdampak signifikan kepada keuntungan perusahaan, terutama ketika perusahaan tidak bisa menaikkan harga secepat yang bisa dilakukan pemasok. Semakin beragam pemasok yang dimiliki perusahaan, semakin besar kendalinya terhadap harga, kualitas, dan jadwal pengiriman dari pemasok. Model daya kompetitif Porter. Dalam model daya kompetitif Porter, posisi strategis perusahaan dan strateginya ditentukan tidak hanya oleh persaingan dengan pesaing langsung tradisionalnya, tetapi juga oleh 4 kekuatan dalam lingkungan, seperti pemain baru di pasar, produk pengganti, konsumen, dan pemasok.
Strategi sistem informasi terkait daya kompetitif. 1. Biaya kepemilikan atau manajemen yang rendah. Menggunakan sistem informasi untuk membuat produk dan jasa pada harga yang lebih rendah dari pesaing dengan peningkatan kualitas dan pelayanan. Contoh, Walmart. 2. Diferensi produk. Menggunakan sistem informasi untuk membedakan produk dan mengadakan produk dan jasa baru. Contoh, Google. 3. Fokus pada ceruk pasar. Menggunakan sistem informasi untuk memungkinkan strategi yang fokus pada peluang pasar, spesialisasi, contoh Hilton Hotels. 4. Memperkuat keakraban dengan pelanggan dan pemasok. Menggunakan sistem informasi untuk mengembangkan hubungan kuat dan kesetiaan pelanggan dan pemasok, contoh Amazon.com. Dampak internet pada keunggulan kompetitif. Dampak internet pada daya kompetitif dan struktur industri. Daya kompetitif produk pengganti atau jasa. Dampak internet memungkinkan produk baru untuk muncul dengan pendekatan baru untuk bertemu dan memenuhi kebutuhan serta melakukan fungsi-fungsi. Daya kompetitif kekuatan tawar-menawar pelanggan. Dampak internet, ketersediaan, harga, dan informasi produk secara global menggeser daya tawar kepada pelanggan. Daya kompetitif kekuatan tawar-menawar pemasok. Dampak internet, pengadaan melalui internet cenderung meningkatkan kekuatan tawar atas pemasok. Pemasok dapat juga mendapat keuntungan dari berkurangnya hambatan untuk masuk pasar dan dari kehancuran distributor dan perantara lain yang berdiri di antara mereka dan pengguna mereka. Daya kompetitif ancaman pendatang baru. Dampak internet, internet mengurangi hambatan untuk masuk seperti kebutuhan untuk tenaga pemasaran, akses ke saluran, aset fisik, menyediakan teknologi untuk menjalankan proses bisnis yang membuat hal-hal lain lebih mudah untuk dilakukan. Daya kompetitif posisi dan persaingan antara pesaing yang ada. Dampak internet memperluas pasar geografis, meningkatkan jumlah pesaing, dan mengurangi perbedaan antara pesaing, membuatnya lebih sulit untuk mempertahankan keuntungan operasional, menempatkan tekanan untuk bersaing pada harga. Model rantai nilai organisasi bisnis. Model rantai nilai. Model ini memberi perhatian pada aktivasi primer dan pendukung yang menambah nilai bagi produk dan jasa perusahaan, di mana sistem informasi diterapkan secara paling baik sehingga memperoleh keuntungan kompetitif. Aktivasi primer. Aktivasi yang langsung berhubungan dengan produksi dan distribusi produk dan jasa perusahaan. Aktivasi pendukung. Aktivasi yang memungkinkan pelaksanaan aktivasi primer perusahaan dapat berupa infrastruktur, sumber daya manusia, teknologi, dan pengadaan. Model rantai nilai. Gambar ini memberikan contoh sistem dari aktivitas utama dan aktivitas dukungan, seperti contoh yang sudah tertera pada gambar. Dan nilai mitra ini dapat menambahkan margin nilai untuk perusahaan produk atau jasa. Sinergi, kompetensi inti, dan strategi berbasis jaringan. Sinergi. Kondisi ketika hasil yang diberikan oleh suatu unit bisnis dapat digunakan sebagai masukan bagi unit bisnis lainnya, atau dua organisasi yang saling berbagi pasar dan keahlian, serta hubungan ini menekan dan menghasilkan keuntungan. Salah satu kegunaan sinergi adalah untuk mengikat kegiatan operasional dari unit bisnis yang terpisah-pisah, sehingga mereka dapat bertindak sebagai satu sama lain. Kompetensi inti. Kompetensi inti adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan yang membuatnya menjadi pemimpin berkelas dunia. Secara umum, kompetensi inti bergantung pada pengetahuan yang diperoleh selama bertahun-tahun melalui pengalaman praktik lapangan menggunakan teknologi.
Strategi berbasis jaringan. Ekonomika jaringan. Model bisnis berbasis jaringan akan membantu perusahaan secara strategis dengan memanfaatkan keuntungan dari ekonomika jaringan. Ekonomika jaringan juga menyediakan keuntungan strategis kepada vendor perangkat lunak komersial. Model perusahaan virtual dikenal sebagai organisasi virtual, menggunakan jaringan untuk berhubungan dengan orang-orang, aset, serta ide-ide, memungkinkan bekerja sama dengan perusahaan untuk menciptakan dan mendistribusikan barang atau jasa tanpa dibatasi oleh lokasi fisik maupun batas tradisional. Ekosistem bisnis. Istilah lain dari jaringan intra-independen yang dilengkapi secara leluasa oleh pemasok distributor, perusahaan ahli daya, perusahaan layanan transportasi, dan pabrikan teknologi. Menggunakan sistem informasi untuk keunggulan kompetitif, isu-isu manajemen. Menopang keunggulan kompetitif. Sistem dimaksudkan untuk bertujuan strategis, tetapi lebih sering menjadi perangkat untuk menyelamatkan perusahaan yang diwajibkan untuk bertahan di bidang bisnisnya, atau mereka akan menghambat organisasi dalam melakukan perubahan strategis yang penting bagi keberhasilan pada masa depan. Menggandeng TI untuk pencapaian tujuan bisnis. Riset mengenai TI dan kinerja bisnis telah menemukan bahwa A. Semakin sukses suatu perusahaan menggandeng TI untuk mencapai tujuan bisnisnya, semakin banyak keuntungan yang diperoleh. B. Hanya seperempat perusahaan yang berhasil menggandeng TI untuk mencapai tujuan bisnisnya. Sekitar 50% dari laba organisasi bisnis dapat diperoleh lewat penyertaan TI dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Mengelola transisi strategis. Perubahan sosioteknis mempengaruhi elemen sosial maupun elemen teknik dalam suatu perusahaan yang dapat dianggap sebagai transisi strategis pergerakan antar tingkatan di dalam sistem sosioteknis. Sekian pemaparan materi dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.